Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang Minggu tanggal 1 Mei tahun 2022. Demikian. Warta yang pertama, Kebaktian Minggu Paskah ketiga. Kebaktian Minggu Paskah ketiga tanggal 1 Mei tahun 2022 dilaksanakan secara onsite di gereja pada pukul 7 dan pukul 9. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat, diutamakan yang sudah menerima vaksin, dan wajib memperhatikan serta mentaati protokol kesehatan supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian online mulai pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan hari ini, Minggu, tanggal 1 Mei tahun 2022 pada pukul 7 di ruang Eklesia 11. Warta yang ketiga, ibadah remaja pemuda. Ibadah remaja pemuda dilaksanakan hari ini, Minggu, tanggal 1 Mei tahun 2022 pada pukul 17 di ruang Eklesia 11. Warta yang keempat, persekutuan doa harian. Persekutuan doa harian dapat saudara ikuti setiap hari mulai pukul 17 via YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kelima, kegiatan rutin onsite. Kegiatan rutin onsite yaitu praise and worship, komisi wilayah, dan persekutuan jemaat untuk minggu ini diliburkan. Mohon perhatian saudara. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit diri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Mulia Mulia Namanya, PKJ 2.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu Paskah ketiga ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri kebangkitan Kristus yang membawa pengampunan, semangat, dan pemulihan hidup melalui Roma 6 ayatnya yang kelima sampai yang keenam demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami dipilih Tuhan menjadi orang-orang yang meyakini kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga oleh kebangkitan-Mu itu kami boleh mendapatkan pengampunan, mendapatkan kelegaan, mendapatkan pemulihan hidup. Sehingga dari hari ke hari kami terus dengan semangat menjalani hidup kami dengan baik. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami masih banyak dosa, masih banyak pelanggaran yang sering kali kami lakukan, kami katakan di dalam hidup kami. Untuk itu, agar kami sungguh-sungguh dan senantiasa merasakan kuasa kebangkitan-Mu itu, mengalami pengampunan Tuhan, secara pribadi kami akan mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dosa kita, mari dengan sukacita kita menerima berita anugerah yang akan saya bacakan dari Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14. Demikian, saudara. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Membimbing aku pada
Saudara dikasih Tuhan, di minggu Paskah ketiga ini kita bersyukur kita diberi kesempatan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, Engkau yang bangkit itu, Engkau yang tetap hidup itu, Engkau yang senantiasa dekat dalam kehidupan kami itu, senantiasa berkarya untuk kami, untuk memberkati, untuk mencukupi segala kebutuhan hidup kami, untuk membimbing kami ke arah kehidupan yang lebih baik. Engkau sungguh-sungguh menjadi gembala yang baik bagi kami. Saat ini ya Tuhan, perkenankanlah kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, sungguh-sungguh kami mengerti, dan kami pun menemukan kehendak Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan itu sungguh-sungguh memberkati kami, menuntun kehidupan kami, karena Tuhan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini, dan kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Demikian saudara. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan bawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan saudara. Yang berbahagia adalah kita yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
dikasih Tuhan, terpuruk merupakan sebuah keadaan kehidupan manusia atau keadaan kehidupan kita di mana kita merasa lemah, merasa tidak berdaya menghadapi segala sesuatu dan mengalami keusasaan, tidak punya pengharapan di dalam kehidupan kita. Saudara Tuhan, terpuruk merupakan keadaan kehidupan yang tidak diinginkan oleh siapapun, termasuk kita. Tetapi setiap orang, termasuk kita, pasti pernah mengalami kehidupan yang terpuruk itu, atau mungkin akan mengalaminya di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Terpuruk bisa disebabkan banyak hal. Kegagalan misalnya, sakit penyakit yang kita alami misalnya, rasa kehilangan yang sangat luar biasa, atau rasa bersalah yang belum diselesaikan membuat kehidupan kita terpuruk. Saudara Tuhan, Petrus dalam bacaan yang kita baca tadi mengalami keadaan hidup yang terpuruk itu. Mengapa, saudara? Karena Petrus menyesal telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Penyesalannya semakin dalam karena dia merasa tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai kesempatan untuk mengakui kesalahannya. Menyesal karena Tuhan Yesus belum memaafkan apa yang sudah dia lakukan. Menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Sehingga saudara, ketika Petrus dalam keadaan terpuruk, ia kembali kepada pekerjaannya semula, menangkap ikan. Sedangkan Tuhan, pertanyaannya, mengapa pada waktu itu Petrus terpuruk dan menyesali apa yang sudah dia lakukan, menyangkal Tuhan 3 kali? Sedangkan Tuhan, saat Tuhan Yesus memberitahukan bahwa anak manusia atau Mesias akan menderita, mati, dan 3 hari kemudian dibangkitkan, dan dikatakan semua murid akan lari meninggalkan Tuhan Yesus, dan Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum air berkokok. Petrus dengan lantang mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Tetapi kenyataannya, saudara, ketika diberhadapkan dengan keadaan Petrus benar-benar menyangkal 3 kali Tuhan Yesus di hadapan banyak orang. Sehingga saudara, penyesalan yang sangat luar biasa, rasa bersalah yang sangat luar biasa dirasakan oleh Petrus, sehingga dia sangat terpukul, terpuruk, dan kembali mencari ikan sebagai seorang nelayan. Hasilnya apa, saudara? Ketika Petrus terbelenggu oleh rasa terpuruk itu, dia semalam-malaman menangkap ikan bersama-sama dengan teman-temannya. 1 ekor ikan pun tidak mereka dapatkan. Saudara Tuhan, dalam keterpurukan Petrus, Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu berkenan menjumpai Petrus. Tuhan Yesus menjumpai Petrus bukan dengan kemarahan, bukan dengan tuduhan salah, bukan dengan membawa hukuman yang berat. Tetapi Tuhan Yesus menjumpai Petrus dengan sikap yang ramah, akrab, dan penuh cinta kasih. Tuhan Yesus banyak 3 kali bertanya kepada Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan kalau kita mencermati apapun jawaban Petrus,
Tuhan Yesus menimpali jawaban Petrus dengan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus dengan keramahannya mencoba mengembalakan Petrus. Tuhan Yesus dengan keramahannya mencoba mendampingi, mencoba menguatkan, mencoba memulihkan kehidupan Petrus, agar Petrus mempunyai semangat kembali, agar Petrus mempunyai keberanian kembali dalam hidup, agar Petrus siap dan mampu menjadi saksi Kristus kepada banyak orang, kepada orang-orang sekitar Petrus. Saudara Tuhan, ternyata keramahan Tuhan Yesus di dalam mengembalakan Petrus membuahkan hasil. Petrus berubah seperti yang menjadi harapan Tuhan Yesus. Yang pertama, Petrus menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit, sehingga Petrus mengalami pengampunan dari Tuhan Yesus. Petrus merasa diterima kembali oleh Tuhan Yesus, dan Petrus pun juga senantiasa merasakan pendampingan dan pengembalaan Tuhan Yesus di sepanjang hidupnya. Kemudian yang kedua, saudara, Petrus menjadi seorang yang taat melakukan kehendak Tuhan Yesus, karena dia meyakini kehendak Tuhan Yesus merupakan sesuatu yang baik, atau membawa kehidupan Petrus semakin hari semakin baik dan sukses di dalam hidupnya, sehingga dia yakin ketika dia mau taat kepada Tuhan Yesus akan membuahkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, saudara, Petrus menjadi seorang yang bersedia diutus untuk mengembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Menjadi seorang yang berani dengan lantang mengkhotbahkan, mewartakan, menyampaikan karya Kristus, memberitakan kebahagiaan Kristus kepada orang-orang sekitarnya. Sehingga saudara, melalui Petrus, banyak orang yang mengalami cinta kasih Tuhan Yesus, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, banyak orang yang menjadi diselamatkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Saudara Tuhan, ketika Petrus mengalami keramahan Tuhan Yesus yang mengembalakan hidupnya, maka Petrus berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Bukankah setiap hari kita pun juga mengalami keramahan Tuhan Yesus di dalam mengembalakan kita? Bukankah setiap hari kita mengalami cinta kasih-Nya? Bukankah setiap hari kita mengalami pendampingannya? Bukankah setiap hari kita mengalami berkat-berkat-Nya yang tidak pernah berkurang dalam kehidupan kita? Lalu pertanyaannya, apakah keramahan Tuhan Yesus di dalam mengembalakan kita mampu mengubah kehidupan kita? Atau perubahan apa yang sudah kita alami setelah kita mengalami pengembalaan Tuhan itu? Yang pertama, saudara, mari kita berubah. Kita menjadi yakin bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Dia tetap dekat, Dia tetap mendampingi, Dia tetap berkarya dan memberi yang terbaik dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Kemudian yang kedua, saudara, bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu, mari dengan penuh semangat, dengan penuh keberanian, kita menjalani suka duka kehidupan kita. Kita menjalani bahagia cerita kehidupan kita dengan penuh keyakinan. Di saat kita taat kepada kehendak Tuhan Yesus, kehidupan kita pun akan
menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, saudara, ketika kita merasakan cinta kasih Tuhan Yesus, mari kita juga mewujudkan cinta kasih itu kepada orang-orang sekitar kita dengan tulus. Maka cinta kasih yang kita lakukan, cinta kasih yang kita berikan kepada orang-orang sekitar kita dengan tulus itu akan sungguh-sungguh memberkati orang-orang sekitar kita. Sehingga melalui kehidupan kita, saudara, banyak orang yang kita gembalakan, banyak orang yang merasakan pendampingan dari Tuhan, banyak orang yang merasakan pertolongan Tuhan, banyak orang yang merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, mari seorang terhadap yang lain kita saling mengembalakan, saling menguatkan, saling mendoakan, saling melengkapi, agar cinta kasih Tuhan Yesus sungguh-sungguh terwujud dalam kehidupan kita dimanapun dan kapanpun itu. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit diri. Bersama-sama marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita panjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, di minggu-minggu Paskah ini mampukan kami mengalami dan mensyukuri kuasa kebangkitan, sehingga kuasa kebangkitan itu sungguh menguatkan kami, menyemangati kami, dan mampukan kami pula untuk mengalami kehadiran Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kami, kehadiran yang mengembalakan kehidupan kami dari hari ke hari. Berdoa bagi yang sakit, ya Tuhan, biarlah mereka yang sakit boleh merasakan pendampingan-Mu, merasakan kuasa-Mu, sehingga mereka beringankan sakit penyakitnya dan disembuhkan oleh Tuhan. Berdoa bagi yang bergumul, yang menghadapi berbagai macam masalah, biar kehadiran-Mu juga boleh membuat mereka menemukan jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah dan pergumulan yang mereka hadapi. Berdoa untuk anak-anak yang saat ini masih menjalani ujian nasional, atau mereka sedang mempersiapkan diri untuk menjalani ujian kenaikan kelas, yang kuliah pun juga sedang ujian tengah semester. Biarlah mereka semua boleh menjalani ujian dengan baik, dan mereka pun juga mendapatkan nilai yang baik, boleh lulus, boleh naik kelas, dan juga boleh naik tingkat. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami sekeluarga. Biarlah kehadiran-Mu membuat kami semakin rukun, saling peduli, dan saling mau mendoakan seorang terhadap yang lain, sehingga kehadiran-Mu sungguh-sungguh mengembalakan kami sekeluarga, dalam arti memberkati,
merukunkan, dan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan keluarga kami. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, biarlah melalui gereja Tuhan ini kuasa kebangkitan-Mu juga boleh dialami jemaat dan masyarakat sekitar gereja. Tetap ada semangat, tetap ada sukacita, tetap ada berkat, dan juga dimampukan untuk menjalani kehidupan kami dan kehidupan orang-orang sekitar kami dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi atau keadaan kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dari hari ke hari kondisi kami semakin membaik. Biarlah keadaan yang semakin membaik ini terus kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh berharap pandemi corona boleh berakhir dari kehidupan kami. Tuhan, cukupkan rezeki dalam kehidupan kami, supaya kami mampu mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Amsal 3, ayatnya ke-9 sampai yang ke-10, demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 13500000998 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Allah yang kekal dan penuh kemuliaan, sumber segala yang baik, kami mempersembahkan persembahan ini untuk pelayanan gerejamu. Dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kepadamu agar segala apa yang kami miliki dapat dipergunakan bagi kemuliaan-Mu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
bersama Gembala Agung, mari kita saling mengembalakan dengan saling peduli, menguatkan dan mendampingi seorang terhadap yang lain. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara, kini dan selamanya. Haleluya. Amin.